Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni sekaligus pandangan saya terhadap pendidikan inklusi. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan. Dengan keberagaman kita dapat saling mengenal, saling menyayangi, saling membutuhkan, saling bermanfaat bagi yang lain. Dan sesungguhnya manusia memang diciptakan dengan kondisi yang beragam sesuai dengan potensinya masing-masing, dan itu juga menjadi tugas kekhalifahan sebagai manusia di muka bumi dengan sangat beragam. Misalnya ada yang memiliki misi di bidang pendidikan, ada yang memiliki misi di bidang kesehatan, ada juga di bidang pertanian, ada juga yang berada di bidang sains dan teknologi, ada juga yang ada di bidang seni dan kebudayaan, ada yang berperan di bidang lingkungan hidup dan lain sebagainya, dan semua itu atas dasar keberagaman. Tentunya Allah menciptakan kita memiliki potensi yang unik, yang beragam untuk saling melengkapi, saling memberikan bantuan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Dengan keberagaman itu juga manusia sebagai makhluk sosial dapat saling membutuhkan, dapat saling melengkapi, dapat saling berkolaborasi, sehingga pada akhirnya membentuk peradaban. Nah, peradaban ini memang terbentuk karena adanya keberagaman, bukan keseragaman. Jadi selayaknya pendidikan itu mengarah pada keberagaman, bukan keseragaman. Ya, seperti memang layaknya atau fitrahnya manusia diciptakan. Namun pada kenyataannya pendidikan kita masih belum mengarah pada pengembangan potensi yang beragam. Pendidikan kita masih terlalu berkiblat kepada kebutuhan industri yang seragam, padahal belum tentu juga kita terserap oleh industri, ya. Apalagi sekarang ini banyak pekerja-pekerja yang tergantikan dengan mudah oleh teknologi. Sebetulnya konsep pendidikan inklusif ini menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Dan sebetulnya konsep pendidikan inklusif ini tidak hanya disediakan untuk anak berkebutuhan khusus atau dengan kata lain penyandang disabilitas, tetapi juga disediakan untuk semua siswa, karena kita tahu bahwa siswa adalah unik, siswa adalah beragam, sehingga mereka adalah artinya mereka adalah seseorang yang khusus, seseorang yang punya potensinya masing-masing yang perlu dikembangkan. Dengan begitu, pendidikan akan membangun peradaban yang hebat, dan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dengan segala potensi yang ada. Seperti yang dikutip dalam naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, bahwa pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan. Fitrah manusia di sini artinya segala potensi yang ada pada diri manusia, keberagaman yang ada di dalam diri manusia, termasuk potensi lingkungan yang ada di lingkungan sekitar manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan juga oleh Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Maka itulah yang perlu ditumbuhkan dalam pendidikan kita. Dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 83, katakanlah Muhammad, setiap orang beramal menurut syakilahnya masing-masing. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa syakilah ini adalah pembawaan lahir. Jadi setiap orang memiliki pembawaan lahir atau disebut juga sifat dan bakat yang khas. Maka dalam pendidikan inilah, syakilah inilah yang perlu ditumbuhkan. Alhamdulillah, dengan saya mengikuti pendidikan dan pelatihan
pendidikan inklusif yang diadakan oleh BPGP Jabar ini, saya semakin menguatkan saya kepada pendidikan yang menghargai keberagaman, pendidikan yang menghargai potensi setiap manusia yang terlahir dengan kondisi apapun, pendidikan yang bermutu untuk semua. Terima kasih pada seluruh panitia, narasumber, dan rekan-rekan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.